Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok dari kelas PGMII yang beranggotakan Yurika Ika Apriani dan saya Yuni Widyayanti akan mempresentasikan mengenai kajian puasa. Yang akan kami bahas pada kali ini yaitu pengertian puasa, puasa wajib, syarat dan rukun puasa, sunnah dalam berpuasa, hal-hal yang membatalkan puasa, macam-macam puasa sunnah, hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, dan hikmah puasa. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu apa itu puasa. Puasa secara bahasa berasal dari kata saumun, somaya sumu yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat dan beberapa syarat. Lalu pengertian puasa menurut beberapa ahli yaitu yang pertama, menurut Muhammad As'ad, puasa adalah memaksa diri untuk tidak bercakap-cakap dengan perkataan yang negatif, seperti memfitnah. Lalu, menurut Hasbi As-Siddiqi, puasa bisa menjadikan orang mampu membiasakan diri untuk dapat bersifat dengan salah satu sifat Allah SWT. Lalu, menurut Yusuf Al-Qaradawi, puasa sebagai sarana pesucian jiwa dan raga dari segala hal yang memberatkan dalam kehidupan dunia, sekaligus bentuk manifestasi rasa ketaatan seseorang dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Lalu, menurut Syekh Mansur Ali Nasif, puasa dapat menjadikan benteng dan pemelihara dari perbuatan-perbuatan maksiat. Selanjutnya yaitu puasa wajib atau puasa fardu. Puasa wajib atau puasa fardu terdiri atas puasa wajib yang harus dilaksanakan untuk memenuhi panggilan Allah SWT. Nah, macam-macam puasa wajib itu ada 4. Yang pertama, puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Lalu puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena memiliki nazar atau janji kebaikan yang pernah diucapkan. Lalu puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang diniatkan untuk mengganti kewajiban puasa sesudah lewat waktunya. Lalu puasa kifarat. Puasa kifarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Lalu kita masuk pada pembahasan syarat dan rukun puasa. Syarat puasa ada 2. Yang pertama yaitu syarat wajib puasa, meliputi berakal, balik, kuat berpuasa. Syarat sah puasa meliputi Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Lalu rukun puasa. Rukun puasa diantaranya yang pertama, niat. Yang kedua, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Lalu kita masuk pada pembahasan sunnah-sunnah dalam berpuasa. Sunnah-sunnah dalam berpuasa ada 10. Yang pertama yaitu makan sahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka sebelum sholat maghrib. Yang ketiga, membaca doa yang matsur sebelum atau setelah berbuka. Yang keempat, mandi besar dari junub, haid, atau nifas sebelum terbit fajar agar bisa menunaikan ibadah dalam keadaan suci. Yang kelima, menahan lisan dari perkara-perkara yang tidak berguna. Yang keenam, menahan diri dari segala hal yang tak sejalan dengan hikmah puasa. Yang ketujuh, memperbanyak sedekah. Yang kedelapan, memperbanyak iktikaf di masjid. Dan yang kesembilan, mengkhatamkan Al-Quran setidaknya sekali dalam bulan Ramadan. Yang ke-10, istiqomah dalam menjalankan amal ibadah pada bulan Ramadan. Baiklah, untuk presentasi pada materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Yurika Ika Apriani. Saya Yurika Ika Apriani akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya Yuni Widyayanti. Materi selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu makan dan minum. Yang termasuk kategori makan adalah
adanya suatu benda yang melewati tenggorokan. Benda tersebut dapat berupa makanan atau minuman atau juga dapat berupa serangga. Yang kedua yaitu adanya benda yang masuk ke rongga tubuh. Masuknya benda yang semakna dengan makan meskipun tidak melalui mulut tetap membatalkan puasa. Contohnya adalah proses pemberian makanan kepada pasien yang dirawat melalui selang atau jarum infus. Selanjutnya yaitu merokok. Seluruh ulama sepakat bahwasannya merokok dapat membatalkan puasa. Yang kedua yaitu jima. Jima adalah masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan. Yang ketiga yaitu muntah. Umumnya para ulama sepakat bahwasannya muntah yang di luar kesengajaan itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja. Misalnya seseorang memasukkan jarinya ke dalam mulut saat berpuasa sehingga akan menyebabkan muntah. Sedangkan muntah yang tidak disengaja itu dapat berupa misalnya seseorang sedang sakit, mual, atau misal mabuk pada saat melakukan perjalanan. Yang membatalkan puasa yang keempat yaitu kehilangan rukun atau syarat sah puasa. Yang meliputi pertama yaitu berubahnya niat. Niat adalah bagian dari rukun puasa. Ketika seorang berubah niat di dalam hatinya untuk tidak puasa atau membatalkannya, meski dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan secara fisik, namun secara hukum puasanya sudah batal dengan sendirinya. Yang kedua yaitu murtad. Kalau ada orang Islam berpuasa kemudian gugur keislamannya atau keluar dari agama Islam atau murtad, maka otomatis puasanya pun akan batal. Yang ketiga yaitu mendapat haid atau nifas. Wanita yang sedang berpuasa lalu tiba-tiba mendapatkan haid, maka otomatis puasanya batal. Meski kejadian itu menjelang terbenamnya matahari, begitupun dengan wanita yang mendapatkan darah nifas, maka puasanya juga akan batal. Selanjutnya yaitu macam-macam puasa. Yang pertama yaitu puasa Daud. Puasa Daud merupakan puasa sehari puasa dan sehari tidak puasa. Yang kedua yaitu puasa Senin hari Kamis, yaitu sesuai namanya puasa ini dilakukan setiap minggu pada hari Senin dan juga Kamis. Yang ketiga yaitu puasa 3 hari setiap bulan. Puasa ini dilakukan pada hari-hari yang malamnya terang bulan, yaitu tanggal 13, 14, dan juga 15. Yang keempat yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal boleh dikerjakan secara terpisah, namun juga lebih baik jika dikerjakan berurutan langsung setelah Hari Raya Idul Fitri. Puasa sunnah yang kelima yaitu puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah bagi selain jamaah haji. Yang keenam yaitu puasa 8 hari sebelum hari Arafah. Puasa 8 hari sebelum hari Arafah dilakukan pada bulan Zulhijjah, berlaku bagi setiap pelaksana haji maupun orang selain pelaksana haji. Yang ketujuh yaitu puasa Tasu'a dan Asyura. Puasa Tasu'a dan Asyura dilaksanakan pada 9 dan 10 Muharram dan disunahkan keduanya dilaksanakan. Yang ke-8 yaitu puasa pada 4 bulan suci. Puasa yang dilakukan pada 4 bulan suci yaitu dilakukan pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram yang secara terpisah yaitu bulan Rajab. Yang ke-9 yaitu puasa Sya'ban. Materi selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai hari-hari diharamkannya puasa. Yang pertama yaitu haram berpuasa pada saat 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Yang kedua yaitu dilarang puasa pada hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang ketiga yaitu hari Jumat secara terpisah. Yang keempat yaitu larangan mengkhususkan puasa di hari Sabtu. Yang kelima yaitu larangan berpuasa di hari Syak. Hari Syak merupakan 1 sampai 2 hari sebelum bulan Ramadan. Yang keenam larangan berpuasa terus-menerus sepanjang tahun. Yang ketujuh yaitu larangan berpuasa sunnah bagi istri tanpa izin suaminya. Yang kedelapan yaitu larangan berpuasa wisal atau bersambung siang sampai dengan malam. Materi terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai hikmah puasa. Yang pertama yaitu zakiyat al-nafsi atau membersihkan jiwa. Yang kedua, puasa dapat meningkatkan kesehatan jasmani dan juga rohani seseorang. Yang ketiga, menumbuhkan semangat bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengingatkan orang-orang kaya akan penderitaan dan kelaparan yang dialami oleh orang-orang miskin. Yang kelima, puasa dapat menghantarkan manusia menjadi insan yang bertakwa. Sekian presentasi dari kami, ada kurangnya kami mohon maaf seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.